Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio Santo di era abad modern saat ini dengan karisma stigmata, seorang pendoa dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang, mungkin bertanya, bagaimana semua itu bisa terjadi? Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua. Bagaimana Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan orang-orang yang kita cintai kepada Tuhan Yesus. Jika teman-teman semua ingin mendukung kami, silahkan like, share, subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kali ini kami membahas kisah singkat Devosan Padre Pio 108 yang kita sebut dengan Kissing the Puppy. Kisah kali ini terdiri dari 6 bagian. Ada 6 kisah yang akan dibagikan kepada kita semua. Kita akan melanjutkan dengan kisah yang ketiga, ayah sakit, merasa bingung. Padre Pio memberi jalan. Inilah kisah singkat Devosan Padre Pio. Ibu Lucy dari Jayapura. Baik, di sini kita dengarkan satu lagi dari Papua. Ya, setelah Papua 1 bulan ya ikut bergabung ya, Ibu Lucy. Silakan. Ya, selamat malam. Saya ingin bercerita tentang awal saya mengenal atau dikenalkan untuk berdevosi bersama di sini. Waktu itu tanggal 16 hari Jumat, bapak saya itu sakit anfal. Jadi sempat sampai lemas, sesak napas, ya begitulah. Dan kami, saya dari Jakarta, adik saya dari Merauke, gimana nih caranya supaya kita bisa untuk mendampingi, karena yang nemenin bapak di sini kan ipar. Udah istilahnya udah panik, udah gimana bapak kayak begitu. Nah terus akhirnya saya bukakan Google Meet yang istilahnya waktunya lebih panjang, dan kami menemani dari jam 7 malam sampai dengan jam 4 pagi Jakarta, berarti jam 6 pagi di sini. Kami menemani sambil berdoa, tidak putus-putus. Nah, hari Sabtu pagi itu kebetulan kakak saya datang. Ya biasalah, karena yang jauh saya sama adik saya yang di Merauke, kakak saya ini datang cuma dengan istilahnya kalau orang Manado bilang bafote saja. Jadi cuman istilahnya menuduh kami yang jauh ini tidak peduli dengan orang tua, dengan ya seperti itulah gitu ya. Terus ya saya untungnya pas lagi kejadian itu saya men-screenshot keadaan bapak. Nah, terus akhirnya saya cuma sampaikan ke kakak saya,
kami tidak meninggalkan bapak sendirian, kami tidak meninggalkan ipar sendirian, kami menemani dia sampai pagi. Saya kirim fotonya dan beliau akhirnya tidak bisa berbicara banyak lagi dan langsung pulang ke rumah. Jadi datang ke rumah cuma sekitar 1 jam 2 jam aja. Nah terus akhirnya sore siang ya saya ngechat sama Pak Edison. Pak Edison mengenalkan devosan Padre Pio ini. Saya bilang gini, ya di saat saya lagi kalut, bingung istilahnya gitu ya, mau melangkah tapi nggak bisa atau istilahnya belum bisa karena saya sudah beli tiket cuman hari Minggu malam gitu. Hari Minggu malam, hari Senin baru sampai di di Jayapura, dan itu pun istilahnya dengan doa Tuhan masih beri kesempatan buat saya untuk masih bisa mengurus orang tua gitu kan. Nah, udah terus akhirnya saya ketemu sama dengan Pak Edison malam itu ya, saya langsung gabung. Malam jam 7-an itu, jam 7-an malam, terus ini ayo deh Bu, ini baru baca doanya, baru baca namanya, ujub doanya. Oh iya deh kalau gitu saya masuk. Waktu awalnya memang saya mengatakan bahwa saya pernah ikut waktu di Bali. Ya di Bali itu saya mengenal namanya kelompok doa, jam doa itu dengan teman-teman di Bali. Itu memang berkelompok, kita hanya beberapa orang saja, dan kita memiliki jam doa. Nah di situ saya pernah, emang kamu mau istilahnya gabung dengan dengan Santo Pelindung Padre Pio, nanti kamu luka-luka loh. sempat ada rasa ini ya, ada rasa oh gitu ya, aduh gimana, saya sendiri aja kayaknya belum mampu deh untuk ke sana. Saya ngikut cuma 1 atau 2 kali kalau nggak salah waktu itu, terus akhirnya ya deh kalau gitu saya mundur. Nah itu saya di situ saya mundur, terus ikut kelompok doa yang istilahnya kecil-kecil aja. Terus akhirnya karena Pak Edison bilang ikut aja Bu, kita cuma doa saja kok. Oh iya deh kalau gitu saya ikut. Dan ternyata nyantol di sini sampai setiap hari ikut gitu sampai sekarang. Dan memang puji Tuhan, saya akui waktu itu kan hari Sabtu saya ikut, terus hari Minggu itu seperti saya dikasih waktu untuk ikut yang hari kedua. Jadi hari Minggu itu saya mengikuti sebelum saya ke bandara. Ke bandara tuh jam 12 karena tiketnya jam 2 pagi gitu. Jadi saya jam 12 berangkat. Jadi saya masih bisa ikut tuh jam 9 sampai dengan jam 10 waktu. Kalau nggak salah jam 10 kalau nggak salah waktu itu sampai malam. Jadi sepanjang jalan tuh saya pakai headset dan saya mengikuti sampai ke bandara. Nah, lalu itu membuat saya tenang dengan istilahnya berkecamuk dengan keadaan Bapak, bagaimana ini saya harus meninggalin rumah, anak saya cuma 1 dan kami hanya berdua di rumah gitu kan, bagaimana saya harus ninggalin rumah, ninggalin anak gitu. Terus akhirnya sudah saya pergi dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menjaga baik saya maupun anak saya, dan Tuhan pasti memberikan kesempatan bagi saya untuk merawat orang tua saya. Dan hari Senin pagi saya sampai di Jayapura, dan saya bisa merawat beliau dan istilahnya melihat keadaan beliau. Dan malam langsung saya ikut Padre Pio lagi sampai malam. Jadi terima kasih atas bantuan dan support doa, sehingga dalam tempo 1 minggu saya di sini, bapak saya sudah sehat, dan istilahnya namanya sakit sepuh ya, jadi
maklum aja, naik turun nggak apa-apa, tapi menurut saya sudah lebih baik daripada waktu saya pertama datang, seperti itu. Dan terima kasih atas segala support kepada saya, terutama yang masih baru dan banyak dalam tugas-tugasnya masih lalai seperti itu. Nah, terus yang kedua, saya dengan keadaan Bapak itu saya ke sini. Dan yang kedua, saya walaupun di sini, saya lebih istilahnya kegiatan-kegiatan di Jakarta masih bisa saya ikuti. Jadi istilahnya masih bisa. Saya kebetulan sebagai ketua Legio di Santa Bernadette dan menjadi PIC di Santa Bernadette. Jadi harus aktif baik di paroki maupun di kuria. Dan sampai saat ini, sampai hari ini pun saya masih bisa melaksanakan tugas karena ini sebenarnya ada ini juga ya, ada syukur juga dengan adanya pandemi. Karena dengan adanya pandemi kita mengadakan rapat-rapat dengan online. Jadi saya sampai sekarang ini masih dapat melaksanakan tugas saya dengan baik. Dan selalu mengatakan bahwa Tuhan, saya besok ada ini ya, ada rapat ini, saya bisa nggak ikut ini? Mudah-mudahan sinyal oke, ini oke, saya bisa ikut, seperti itu. Jadi setiap kali saya menghadapi setiap tugas dan tanggung jawab saya, itu saya selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, terjadilah. Saya mau melaksanakan tugas, bukakan jalan buat saya. Dan segala sesuatunya mohon dilancarkan. Dan belakangan ini saya lebih mengatakan bahwa Padre Pio tolong saya mau menyelesaikan tugas saya dengan baik. Dan seperti kata Pak Marcel waktu itu, hal kecil-kecil saja kita ucapkan Padre Pio tolong, itu pasti ditolong. Memang benar, apapun yang saya ucapkan atau dengan doakan, dengan istilahnya menyebutkan Padre Pio tolong saya, hanya seperti itu, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Padre Pio yang selalu menemani saya, mendampingi saya, hingga saya dapat ada dan bisa menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab saya sampai hari ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Luar biasa ya, Padre Pio mendampingi, dan mudah-mudahan ya, di sini mungkin bisa kita lihat juga bagaimana perjuangan daripada Ibu Lucy karena perbedaan 2 jam. Ya, 2 jam itu berat banget ya, kalau di sana sekarang sudah pukul 12 begitu ya, tetapi masih aktif berdoa, masih melek matanya, luar biasa. Dan di situ kita bisa merasakan kehadiran Yesus ya lewat teriakan-teriakan kita kepada Padre Pio ya, yang terus kita panggil-panggil. Bayangin nih 30-40 orang manggil tiap malam ya. Akhirnya dia bilang oke. Dia tahu ini anak-anaknya, meskipun kadang-kadang anaknya masih suka bandel-bandel juga. Ya, luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang memberikan dukungan kepada 3 sahabat kita ini. Silakan loh, ya. Bagaimana teman-teman ya setelah mendengar baik itu mengenai pengakuan dosa, baik itu mengenai sakramen Ekaristi ya, dan juga yang terakhir dengan memanggil-manggil begitu ya, di awal ditakuti menderita gitu ya. Ya sebetulnya latihan itu penderitaan itu latihan yang kemudian kita coba untuk memamahkan juga di Emmaus Journey itu ya, ketika dimamah saripatinya ya, itu kemudian akhirnya dapat itulah anugerah. Tapi seringkali kita belum sampai di sana, kita sudah mengeluh. Ya makanya di doa tamu tabernakel di keheningan itu karena kita selalu mau berteriak, kita mau mengeluh, kita bersungut-sungut begitu ya. Dan itu kita diingatkan. Silakan loh teman-teman yang mau mendukung ya, memberikan semangat kepada teman-teman kita yang hari ini ada 3 orang yang membagikan kisah singkat ya devosan Padre Pio. Ya, kisah singkat ya dari teman-teman kita ya, bagaimana
mulai hidup dan menghidupi spiritualitas Padre Pio. Ya, mencintai Yesus, mencintai Ekaristi, mencintai Bunda Maria, tadi Rosario, ya, lalu juga mencintai sakramen rekonsiliasi. Dan selama masa Prapaskah ini kita juga diajak untuk puasa yang diminta itu selain kita niat kita, ya, kemudian perbuatan amal kasih kita yang paling penting dengan orang di sekitar kita. Terima kasih. Inilah kisah dari salah satu devosan Padre Pio. Semoga menginspirasi kita semua. Demikianlah kisah singkat devosan Padre Pio 108, Kissing the Puppy. Dan semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua. Bagaimana kita berdoa bersama Santo Padre Pio, membawa doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab, mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan dengan sepenuh hati. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Bagi yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan jika ingin mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio. Sila strada, sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.